Minasan, o genki desu ka? Hai minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, o genki desu ka? Ya, balik lagi bersama saya Hani Sensei. Di video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi bab 26, di mana materi ini berkaitan tentang kendaraan yang kalian gunakan untuk pergi ke suatu tempat, dan kira-kira waktunya tuh dengan menggunakan kendaraan itu berapa lama ya. Nah, oke, kita lanjut aja untuk judulnya, yaitu Nande Gakko Ikimasu ka? Nande Gakko Ikimasu ka? Nah, nande itu artinya dengan apa atau naik apa. Gakko Ikimasu ka? Gakko ini sudah pernah saya sebutkan juga untuk yang minggu-minggu lalu. Gakko itu artinya sekolah, ikimasu ka? Kalau digabungkan, pergi ke sekolah naik apa? Nah, biasa kalian pergi ke sekolah naik apa? Nah, mungkin karena pandemi ini jadi kalian nggak bisa kemana-mana. Oke, kalau misalnya kalian mau pergi ke suatu tempat ya selain sekolah, kalian pergi naik apa? Ya, itu kita akan bahas di sini kendaraannya dan tempuh waktunya berapa lama. Nah, untuk keterangan waktunya di sini ada di materi sebelumnya, yaitu materi bab 24. Jadi kalian jangan sampai lupa dan kalian lupa catat di buku kalian ya. Sebelum kita masuk ke pola, pasti saya akan memberikan kosakatanya terlebih dahulu. Yang pertama nih, ini untuk kosakata transportasinya ya, yang biasa kalian gunakan. Ini sudah tahu ya gambar-gambarnya ya, dari gambar sudah tahu. Mobil, motor, bis, sepeda, taksi ya. Yang pertama, mobil, kuruma. Yang kedua, baiku, dari kata bike ya, motor dalam bahasa Inggris, dijepangkan jadi baiku. Untuk bis, bus, dari kata tulisannya kalau dalam bahasa Inggris bus ya, tapi dalam bahasa Jepang basu. Untuk sepeda, jitensha. Untuk taksi, nah untuk taksi dalam bahasa Jepang takushi ya, taksi. U-nya nggak terlalu dibaca, takushi ya, tidak terlalu dibaca. Kemudian untuk kendaraan yang pertama ya, mobil, motor, bis, sepeda, dan taksi. Kendaraan selanjutnya angkot, pesawat, kereta, kapal. Nah, karena di Jepang tidak ada angkot, hanya di Indonesia yang ada angkotnya. Mungkin ada beberapa di negara lain juga yang ada angkotnya. Nah, dalam bahasa Jepang, angkot, angkoto. Nah ya, angkoto. Nah, ini N. Kenapa pakainya N? Karena N dalam bahasa Jepang bisa dibaca ang ya, jadi angkoto. T-nya double, jangan sampai kalian lupa. Untuk pesawat, hikoki, ada O-nya, hikoki. Untuk kereta, densha ya, densha. Yang terakhir untuk kapal, funei ya. Untuk transportasinya sudah bisa dipahami ya sama kalian. Jangan lupa kalian catat di buku catatan kalian kalau kalian ingin cepat paham. Nah, di sini saya berikan untuk kosakata tempat-tempatnya biar kalian ini pengetahuannya luas, tidak hanya kosakata tempat sekolah saja dan rumah ya. Di sini ada toko sepatu, ada toko roti, ada toko bunga, ada toko buku, dan ada sekolah. Untuk toko sepatu, kutsuya. Untuk toko roti, pangya. Ini eng ya, dibacanya nih eng ya. Pangya. Toko bunga, hanaya. Toko buku, hongya. Dan yang gambar terakhir, sekolah, gakko ya. Ini tempat slide yang pertama dulu supaya kalian paham ya. Nah, ini tempat selanjutnya. Di sini ada bank, ada rumah sakit, ada kantor pos, ada taman, ada pom bensin, ada kedai kopi. Ya, dari gambar ini dalam bahasa Jepang untuk bank, ginko, untuk rumah sakit, Byowin,
Untuk kantor pos, Yubing Kyoku. Untuk taman, Koweng. Ya, untuk tempat selanjutnya, di sini ada gambar bank, rumah sakit, kantor pos, taman, pom bensin, dan kedai kopi. Ya, untuk gambar yang pertama, bank Ginko, rumah sakit Byowing, kantor pos Yubing Kyoku, taman Koweng, pom bensin Gasurin Sutando. Kemudian selanjutnya kedai kopi Kisateng. Ya, Kisateng. Jangan sampai kalian tertukar nih ya bahasa Jepangnya. Di sini sudah ada gambar-gambarnya, bank, rumah sakit, kantor pos, taman, pom bensin, kedai kopi. Ya. Untuk gambar selanjutnya, di sini ada restoran, masjid, gereja, kemudian di sini gambarnya kuil, dan di sini stasiun, ya. Untuk restoran, resutoran, ya, resutoran. Kalau untuk masjid, mosuku, gereja, kyokai, kuil, otera, dan stasiun, eki, ya. Sampai sini untuk kosakata tempat sudah bisa dipahami ya, jadi jangan sampai kalian terbalik-terbalik. Supaya tidak terbalik, jangan lupa dicatat. Oke, minasan, kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Di sini ada transportasi D, tempat, ikimas, kimas, atau kairimas. Nah, untuk yang saya bundari ini bisa pilih salah satu ya, karena artinya berbeda, yaitu titik-titik ikimas, titik-titik kimas, titik-titik kairimas. Kalian pilih salah satu saja, yang dimana artinya pergi ke titik-titik, datang ke titik-titik, pulang ke titik-titik, ya. Transportasi D, tempat, ikimas, pergi ke tempat naik apa. Jadi artinya gini, pergi ke mana, naik apa, gitu ya. Pergi ke mana, naik apa, datang ke mana, naik apa, pulang ke mana, naik apa. Nah, ini ada dimasuk pola kalimat yang pertama. Kita lihat contohnya dulu ya. Nah, di sini ada gambar bis dan gambar sekolah. Bis apa kira-kira dalam bahasa Jepangnya, dan sekolah apa? Tadi ada di judul sekolah ya. Basude gakoe ikimas. Ini kita bikin pola kalimat satu-satu. Basude gakoe ikimas, yang artinya pergi ke sekolah naik bis. Ini untuk yang ikimas. Bagaimana yang kimas? Basude gakoe kimas, datang ke sekolah naik bis. Dan yang terakhir, ini ada gambar rumah. Gak mungkin kan kalian menggunakan sekolah, kalian pulang ke sekolah, gak mungkin, pasti kalian pulang ke rumah. Nah, untuk pulang, basude uchiye karimas, ya. Basude uchiye karimas. Ini untuk yang pulang ke rumah naik bis. Nah, makanya saya bedakan untuk gambarnya ya. Saya bedakan untuk gambarnya, ini rumah, uchi. Jadi kalian jangan sampai bingung. Untuk pertanyaan kimas, di sini harus dengan kimas juga. Bukan kalau misalnya ini ikimas, di bawahnya juga kimas. Kalau di sini kairimas, di sini juga kairimas. Jadi jangan sampai kalian bingung juga di situ ya. Oke, kita masuk pola kalimat yang kedua. Di sini pertanyaan, nande tempat ikimaska, kimaska, kairimaska. Nande dengan apa atau naik apa? Pergi ke, datang ke, pulang ke, tempat naik apa? Ya. Kita masuk ke contohnya aja. Di sini ada question dan answer-nya supaya kalian nggak bingung. Yang pertama, saya mau nanya nih, nande ekie kimaska? Nande ekie kimaska, yang memiliki arti datang ke stasiun naik apa? Datang ke stasiun naik apa? Dijawab sama si A. Baikude kimas. Baikude kimas. Datang naik motor.
ya. Kalian bisa perhatikan untuk warnanya saya sudah bedakan dengan warna Baikude Kimas datang naik motor. Sampai sini bisa dipahami ya oleh kalian. Ya, gimana Sensei kalau saya ke stasiun jalan kaki atau kemana-mana jalan kaki? Nah, di kosakata sebelumnya tidak ada kan? Nah, di sini saya tambahkan lagi untuk jalan kaki yaitu aruite. Ya, untuk jalan kaki aruite, jalan kaki. Misalnya, nande ekie kimasu ka? Nah, nande ekie kimasu ka? Datang ke stasiun naik apa? Aruite kimasu. Aruite kimasu. Datang jalan kaki. Aruite kimasu. Nggak usah pakai D ya. Aruite kimasu. Jadi untuk aruite tidak perlu pakai D. Jadi aruite kimasu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk aruite. Hai minasang, supaya kalian gak bingung, di sini saya kasih contoh uchikara koemade jitensade ju gofung gurai desu yang memiliki arti dari rumah ke taman naik sepeda sekitar 15 menit. Ya, ini untuk menit. Ini untuk contoh menit. Bagaimana kalau untuk jam? Uchikara hanayamade baikude ichijikang gurai desu. Dalam bahasa Indonesia, dari rumah ke toko bunga naik motor sekitar 1 jam. Ya, kalian bisa bandingin ya, bedakan ya yang atas dan yang bawah. Gurai itu artinya sekitar. Ya, minasang, kita masuk ke pola kalimat ketiga di mana kita menggunakan jangka waktu ya. Kita menggunakan jangka waktu. Jangka waktunya itu di mana, Sensei? Nah, jangka waktunya itu ada di bab materi 24. Jadi kalian jangan sampai bingung. Kalian cari aja di video saya, ada di materi bab 24, atau mungkin sebelumnya kalian sudah pernah nyatat di materi bab 24 itu lengkap ya materinya dari jam sampai menit. Oke, kita langsung aja di sini pola kalimat ketiga. Tempat 1 kara, tempat 2 made, transportasi D, jangka waktu gurai desu. Ya. Yang artinya dari tempat 1 ke tempat 2 naik apa, sekitar berapa lama ya, sekitar berapa lama. Nah, untuk berapa lamanya, misalnya kalian memakan waktu 1 jam. Di sini saya jangka waktunya ada di bab 24 ya. Nah, gimana kalau misalkan memakan waktu 1 jam? Nah, angka plus jikang. Contohnya, ichi jikang 1 jam, ni jikang 2 jam. Seperti itu. Untuk menitnya mengikuti di bab 24 di mana ada ipung, nifung, sampung, yongfung, gofung, dan seterusnya. Iya, minasang. Untuk pola kalimat yang ketiga ini, tempat 1 ke arah tempat 2 bisa digantikan untuk negara, misalnya dari Indonesia ke Malaysia, atau misalnya dari perpindahan kota ya, atau misalnya Surabaya ke Bandung berapa lama, dengan apa. Nah, untuk tempat 1, tempat 2 ini bebas tempatnya, misalnya Indonesia kara Malaysia made dengan apa, berapa lama gitu bisa, atau kota bisa dari Jakarta ke Bandung berapa lama. Nah, ini untuk pola kalimat ketiga, untuk tempat, bisa negara, bisa nama kota juga ya. Kemudian saya kasih contoh lagi yang kedua. Indonesia kara Malaysia made dono gurai desu ka? Indonesia kara Malaysia made dono gurai desu ka? Dari Indonesia ke Malaysia kira-kira berapa lama? Ya, hikoki de nijikang gurai desu. Jadi di sini answernya kalian menjawab dengan transportasinya ya. Hikoki de nijikang gurai desu, atau naik pesawat kira-kira 2 jam. Sampai sini bisa dipahami ya oleh kalian untuk materi bab 26 ini. Ya, minasang, kita masuk ke pola kalimat keempat. Di sini pola kalimatnya ada pertanyaan dan jawabannya ya. Nah, yang pertama, tempat kara, tempat 2 made, dono gurai desu ka, yang memiliki arti dari tempat 1 ke tempat 2 kira-kira memakan waktu berapa lama.
Nah, itu artinya. Dan jawabannya, transportasi D jangka waktu gurai desu, ya. Contohnya, supaya kalian tidak bingung, di sini saya kasih question dan answer, ya. Yang pertama nih, Jakarta Kara Bali Made Dono Gurai Desu ka? Yang memiliki arti dari Jakarta ke Bali kira-kira berapa lama? Ya, di sini kan opsional ya, tidak ada transportasinya. Jadi dari Jakarta ke Bali kan bisa naik pesawat, bisa naik kapal, bisa naik bis. Nah, tapi di sini dijawab bisa naik pesawatnya Hikouki de 1 時間 35 gurai desu. Nah, 1 時間nih, jangan sampai lupa 1 時間 35. Naik pesawat kira-kira 1 jam 35 menit. Kira-kira ya. Naik pesawat kira-kira 1 jam 35 menit. Ini memakan waktunya nih, 1 時間 35 gurai desu. Hai, minasan, cukup sekian materi dari saya untuk bab 26 ini tentang Nande Gakko Ikimasu ka? Bagi kalian masih belum paham, kalian putar saja ulang video ini ya. Ya minasan, kurang lebihnya mohon maaf. Kokomade owarimashita. Minasan arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum.